Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda sudah bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami pemirsa di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Edo Ardiansyah selaku Equity Analyst PT Philips Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Edo. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Pak David. Ya, terima kasih Pak Edo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan. Di perdagangan akhir pekan kali ini, indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan, tapi lebih ke arah terbatas kalau kita bandingkan dengan penguatan di hari sebelumnya. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat lanjutan penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, kalau misalkan saya lihat ya Mas ya, dari pergerakan teknikal pada penutupan perdagangan kita pada akhir pekan ini, di mana pada hari ini pergerakan IHSG kita ini berhasil bergerak rebound ya, dengan di mana penguatannya ini sudah menandakan adanya menguat dengan area breakout di area resisten yang sudah berhasil menembus area dari MA5-nya, dan saat ini terlihat bahwa pergerakan IHSG kita ini sedang menguji area resisten selanjutnya yaitu di MA21 ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan IHSG kita secara teknikal ini, secara indikator stokastiknya ini telah mampu bergerak membentuk area pola golden cross-nya, sehingga ini menunjukkan bahwa pergerakan potensi IHSG kita untuk pekan depan ini masih ada potensi bergerak bullish ya Pak ya. Dan kalau kita lihat bahwa proyeksi dari IHSG kita ada potensi bisa bergerak menuju ke level 6.950 sampai ke level 7.000 ya Mas. Seperti itu. Baik, itu proyeksi sampai dengan akhir tahun atau untuk beberapa minggu ke depan, Pak Edo? Untuk sampai akhir tahun itu diperkirakan sampai ke level segitu Mas. Baik, untuk hari ini, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, penguatannya sudah semakin terbatas, Pak Edo. Saham-saham yang sebelumnya menjadi penopang indeks harga saham gabungan justru sudah berbalik ke zona merah. Apakah ini hanya murni dari profit taking, Pak Edo, setelah menguat signifikan di 2 hari ini? Ya, kalau misalnya kita lihat penguatan IHSG kita memang cenderung menguat terbatas ya. Ada beberapa saham yang sudah mulai bergerak melemah, dan pergerakan pelemahan itu memang terjadi saat ini dikarenakan para pelaku pasar mulai melakukan aksi profit taking ya Mas, sehingga ini membuat pergerakan IHSG kita sedikit kenaikannya sedikit berkurang dibandingkan dengan pergerakan pada kemarin ya Mas ya. Namun kalau kita lihat untuk diproyeksi untuk minggu depan, pergerakan IHSG kita ini masih ada potensi bergerak menguat, mengingat di mana sentimen dari luar maupun dari dalam yang cukup positif. Di antaranya kalau kita lihat di Amerika Serikat ya, bahwa sentimen dari keputusan The Fed yang mempertahankan tingkat suku bunganya di level 5,25 sampai 5,50, dan ada potensi bahwa tingkat suku bunga acuan dari Amerika Serikat ini dapat dipertahankan kembali di level tersebut dalam FOMC di Desember bulan mendatang ya, masih seperti itu. Oke, dari sisi sektoral, di sesi pertama tadi, Pak Edo, teknologi memimpin penguatan, ada Goto, tadi sempat menguat di atas 7% setelah menguat signifikan di hari sebelumnya, transaksi juga mencatatkan yang tertinggi di sepanjang sesi pertama. Namun, di penutupan sesi kedua, atau jelang penutupan sesi kedua, Goto justru berbalik arah, bahkan sejauh ini tertekan di 1,41% di level Rp70 per saham. Kita akan coba analisis dari sisi teknikal, pergerakan hari ini dan proyeksinya untuk jangka pendek dan menengah untuk Goto. Silakan Pak Edo. Oke, kalau misalkan kita lihat secara teknikalnya ya Mas ya, memang untuk perdagangan penutupan hari ini Goto sedang mengalami penurunan, namun kalau kita lihat secara sesi 2
sesi pertamanya Gotoh ini sempat mengalami penguatan dan nampaknya pergerakan dari saham Gotoh pada perdagangan akhir di sesi kedua ini terjadi karena para pelaku pasar atau investor ini sedang melakukan aksi profit taking-nya. Dan kalau kita lihat secara jangka pendeknya di sini bahwa terlihat pergerakan saham Gotoh ini bergerak turun 1,41% ya, dan terlihat bahwa di akhir sesi perdagangan ini mencatatkan adanya akumulasi jual ya oleh para investor ya. Jadi pas mendekati akhir sesi perdagangan, pergerakan Gotoh ini diakumulasi jual sehingga membuat saham Gotoh ini bergerak turun ya Mas ya, seperti itu. Baik, rekomendasinya dengan koreksi yang terjadi, support dan resisten yang bisa diperhatikan, terutama untuk menghadapi perdagangan di pekan depan, Pak Edo. Untuk support dan resisten saham Gotoh ya, kalau kita lihat sini bahwa pergerakan saham Gotoh ini kalau kita lihat untuk titik supportnya untuk pekan depan ini ada potensi bahwa pergerakannya bisa menuju ke level 65 ya untuk titik supportnya, dan untuk titik resistennya jangka pendek bahwa pergerakannya bisa menuju ke level 85. Oke, rekomendasinya dengan pelemahan yang terjadi, terutama bagi yang baru ingin masuk, Pak Edo. Oke, untuk teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, untuk saham Gotoh ini terlihat rekomendasinya kita lebih ke wait and see terlebih dahulu. Ya, mengingat di mana pergerakan saham Gotoh ini sudah menguat selama 4 hari perdagangan ya. Dan pada perdagangan akhir pekan ini pergerakannya ditutup melemah dan nampaknya pergerakannya ini akan cenderung mengalami ke area koreksinya terlebih dahulu ya. Jadi untuk saham Gotoh kami memproyeksikan Gotoh ini akan cenderung bergerak ke area koreksi terlebih dahulu. Jadi bisa pantau ke area titik supportnya di level 65 ya sampai di level 60 seperti itu. Baik, analisis untuk Gotoh dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari teknologi, Pak Edo, kita beralih ke saham-saham perbankan big cap-nya. Hari ini memang masih menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, namun beberapa saham ini sudah berbalik arah. Kita akan coba ulas untuk BMRI. Hari ini berbalik arah sendirian, melemah di 1,27%. Sebelumnya di perdagangan hari Kamis, BMRI justru paling menguat signifikan jika dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya. Apakah ini juga murni dari profit taking yang dilakukan oleh para investor dan proyeksinya untuk perdagangan di minggu depan? Oke, untuk saham BMRI ya. Ya. Nah, kalau di sini terlihat bahwa saham BMRI ini mengalami sedikit penurunannya 1,27%, dan kalau kita lihat pergerakan saham BMRI ini telah menembus area breakout-nya ya di MA21, dan ada potensi untuk jangka pendeknya BMRI ini akan melanjutkan ke area koreksinya terlebih dahulu ya. Dan kalau kita lihat sentimen saat ini, kenapa pergerakan saham BMRI ini mengalami penurunan, ini terjadi dikarenakan setelah adanya aksi profit taking ya, setelah di mana pada perdagangan Kamis lalu itu kinerjanya mencatatkan kenaikan cukup signifikan ya, di mana naiknya itu berada di 4,42% ya, hampir 5%. Jadi nampaknya saat ini saham BMRI ini sedang diakumulasi sell dulu terlebih sama para investor ya. Dan kalau untuk pergerakannya untuk jangka menengahnya ini menjadi momen paling bagus ya, karena ketika saham BMRI ini sudah mulai turun, untuk investor jangka panjang ini bisa manfaatkan momentum tersebut ya. Jadi kalau untuk jangka menengah, jangka panjang, BMRI ini masih cukup bagus untuk dikoleksi atau diperhatikan seperti itu, Mas. Oke, penutupan hari ini 5825 melemah di 1,27%. Kita masih ada menyisakan satu kuartal lagi, Pak Edo. Bagaimana Anda melihat proyeksi dari beberapa perbankan big cap ini, termasuk BMRI hingga akhir tahun nanti, ya, dengan skenario masih dibayangi kewaspadaan sikap suku bunga The Fed ke depannya? Oke, untuk saham BMRI ya, di sini kami memproyeksikan hingga di kuartal 4 nanti, di akhir tahun nanti, bahwa kinerjanya BMRI ini masih ada
kami positif ya bahwa pergerakan pertumbuhan BMRI ini masih bisa bergerak naik ya. Mengingat di mana kalau kita lihat dari pendapatan kinerjanya BMRI dari tahun ke tahun dan kuartal-kuartal ini pergerakannya atau pertumbuhannya selalu naik ya. Dan kalau kita bandingkan pada Q3 ya, bahwa BMRI ini berhasil mencatatkan pendapatan bersihnya ya mencapai 9,1% secara QoQ ya, dan ini menjadi sentimen positif bahwa ada potensi BMRI untuk di kuartal 4-nya ini bisa bergerak mencatatkan pertumbuhan seperti itu. Baik, analisis dari beberapa perbankan big cap yang hari ini ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Edo, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja dapat Anda saksikan papan perdagangan di layar televisi Anda, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona hijau. Lagi-lagi penguatannya lebih ke arah terbatas, hanya di 0,55%, di mana tadi sempat menguat di atas 1% pemirsa, dan akhirnya indeks harga saham gabungan kembali meninggalkan level 6.800-an. Tepatnya ditutup hari ini di 6.788, sementara trading volume, trading value, frekuensi masih berjalan sampai sejauh ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Yang pertama, untuk MNC 36, ini mengalami penguatan di 0,56%. Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,62%. LQ45 juga menguat di 0,76%. Dan sudah berada di atas level 900-an untuk LQ45 setelah 2 hari indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan, tepatnya di 905,770. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Tampaknya teknologi tidak lagi menjadi pemimpin karena saham Gotoh di penutupan sesi kedua mengalami koreksi yang cukup dalam. Dipimpin oleh sektor energi mengambil alih, menguat di 1,61%, infrastruktur juga menguat di 1,55%, kesehatan kembali tertekan di 1,02%, dan konsumsi non-primer melemah di 0,48%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan di penutupan sesi kedua hari ini. Perbankan big cap BBRI masih menguat di 5.100 penutupan hari ini. Kemudian Astra Internasional juga menguat di 5.900. Astra mencoba kembali mendekati level 6.000-an. Sementara dari infrastruktur ada Brand yang hari ini menjadi penopang 4.140, dan PRPT juga menguat di 1.040. Selanjutnya saham-saham yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat pemirsa. Ada Gotoh hari ini berbalik arah, melemah di level 70 penutupan. Aman Mineral juga tertekan di 6.700, INDF hari ini tertekan di 6.375, dan INET melemah di 204. Ada updatean di penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.